Kalau disebut insaf, berarti kita menyadari, ya kan? Menyadari diri kita ini, siapa sebenarnya diri kita ini. Kita harus menyadari bahwa selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, tidak lepas dari yang namanya tantangan, tidak lepas yang namanya mungkin perbedaan, tidak lepas yang namanya dari benturan, tidak lepas yang namanya kekurangan. Nah, kalau kita insaf, ya, kita menyadari semuanya itu, bahwa kalau kita menyadari bahwa selama kita ada di dunia ini, tidak lepas yang namanya benturan, tidak lepas yang namanya persoalan, maka ini sebenarnya sedang memproses kehidupan kita supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sadar ini adalah semua merupakan satu proses untuk membawa kita kepada satu kedewasaan, maka tentu kita tidak akan terpengaruh, tidak akan kecewa, maka pasti kita akan tetap bersemangat. Kita harus menyadari. Bahkan dalam kitab Amsal juga dikatakan sebenarnya untuk memproses kehidupan kita itu supaya semakin memiliki kualitas rohani. Dikatakan dalam kitab Amsal dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah yang membuat kita supaya kita menyadari. Ya kalau nggak ada orang di sekitar kita, ya nggak tahu kan. Kita tidak akan mengerti, tidak memahami karakter seseorang itu. Ya kalau hanya kita sendiri, dengan siapa kita konflik? Mungkin kita akan biasa-biasa. Tapi kalau ada di sekitar kita, mungkin yang membuat kita kadang mengalami konflik. Lalu kita akan paham, oh si A ini kalau seperti ini harus seperti ini mengatasinya. Oh si B ini kalau seperti ini harus seperti ini cara mengatasinya. Oh siapa ini kalau seperti ini harus begini caranya. Sehingga karena kita insaf, kita menyadari, sehingga kita bisa memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita, yang menyempurnakan kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan harus tetap giat. Artinya giat tidak terpengaruh dengan orang lain. Yang selanjutnya di sini dikatakan tadi, aku telah berdoa untuk engkau. Jadi hal yang kedua, supaya kita tetap giat, tentu harus tetap berada dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Sebab untuk kita bisa mengatasi, menghadapi semua yang ada di depan kita, itu karena hanya penyertaan Tuhan lewat kita berdoa. Maka kalau kita lihat tadi dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Sekarang ayat yang ke-12-nya. Ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Ayatnya yang ke-12. Dikatakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah. Jadi kalaupun ada kesesakan, sabar. Ada tantangan, sabar. Tetap harus ada sukacita. Dan yang penting di sini dikatakan tetaplah, bertekunlah, tetaplah, giatlah selalu berdoa. Jadi jangan lupakan yang namanya berdoa. Doa itu sangat penting. Karena doa itu adalah nafas kita. Doa itu merupakan nafas. Saya selalu ingat ketika kami dulu belajar kitab Injil Matius dari hamba Tuhan, dosen kami dari Pak Pendeta Simbajuntak dari Sidikalang. Kalau dia ngajarkan susunan kitab Matius dalam pola tabernakel, semua ditabernakelkan.
Memang awal kita belajar itu agak lucu memang. Tapi kalau kita renungkan itu sangat pas. Dan tubuh kita ini juga dibuat sistem tabernakel. Maka dikatakan doa itu adalah nafas. Ya, doa itu nafas kita. Lalu ditanya kami, dengan apa kamu bernapas? Ada yang bilang dengan paru-paru. Lalu ada yang bilang dengan hidung. Ya kan? Memang alat pernapasan kita memang paru-paru, tapi lewat hidung kan? Maka dia bilang begini, satu ilustrasi. Kalau cobalah kau tutup hidungmu 5 menit. Tutup. Ya. Coba tutup 5 menit. Sanggupkah kamu tutup hidungmu 5 menit? Dia katakan. Lalu kami praktekkan memang. Coba pegang semua, dipegang. 1 detik, 30 detik masih agak mulai tahan. Tapi lewat 60 detik mulai merah muka. Kenapa? Udah gak masuk oksigen kan? Sampai mau hampir 2 menit gak ada yang tahan lagi. Bagaimana? Wah, langsung kami tarik nafasnya panjang-panjang. Kenapa seperti itu katanya? Kalau kau tutup hidungmu tidak ada oksigen yang masuk. Maka itu akan membuat peredaran darahmu akan stop. Lalu dia bilang, seperti itulah doa. Kalau kau berdoa, maka aliran air hidup itu atau oksigen rohani, secara rohani itu akan terus mengalir. Tapi kalau kau berhenti berdoa, maka sama kau tidak punya napas. Itu akan mengakibatkan kematian rohani. Dan kalau ada napas, tentu kita akan bisa beraktivitas kan? Karena kita punya napas masih aktivitas semua. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, bertekunlah dalam doa. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan di bagian terakhir dari kitab Lukas pasal yang ke-22 tadi dikatakan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini sangat penting. Selain kita insaf, kita berdoa, kita juga perlu menguatkan orang lain. Kita perlu menguatkan orang lain satu sama lain. Karena kadang-kala satu sama lain itu kan perlu saling menguatkan. Contohnya si A punya masalah. Iya kan? Kalau nggak ada kawannya yang curhat, teman curhatnya, mungkin dia akan tanggung semua beban masalah dalam hidupnya. Sehingga mungkin dia akan loyo. Mungkin dia nggak akan datang ke ibadah kan. Tapi coba kalau ada yang sekitar kita. Lihatnya mungkin kita agak lesu. Dia tanya aja, apa masalahmu? Kenapa tidak semangat? Contohnya kan? Kenapa tidak semangat Pak? Mungkin dia cerita, saya asam lambung saya naik. Mungkin contohnya seperti itu kan. Atau mungkin, aduh anak saya lagi ngulah. Ya karena ada tak teman, lalu mungkin didoakan, dikuatkan. Sehingga kembali punya semangat yang baru. Atau mungkin sudah 3 minggu gak datang ibadah. Kita tahu. Lalu mungkin dikatakan, kenapa tidak ibadah? Aku punya persoalan begini, persoalan seperti ini. Lalu mungkin kawan yang datang itu menguatkannya. Kita semua pasti ada persoalan. Tapi tetap serahkan sama Tuhan. Mungkin seperti itu contohnya. Sehingga dia kembali akan bangkit. Lewat kita mungkin menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaan kita. Itu akan membangkitkan semangat orang. Itu namanya saling menguat. Maka dikatakan tadi bahwa Simon itu, si Petrus itu kalau sudah insaf. Maka dia harus menguatkan yang lain. Kita tahu ceritanya kan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Penyangkalan yang luar biasa itu sebenarnya. Kejahatannya sebenarnya menyangkal Tuhannya. Sama sebenarnya dengan kejahatannya Yudas. Sama-sama menyangkal. Bedanya ya bahwa Petrus menyangkal dengan mulutnya kan. Hanya dengan mulutnya dia menyangkal. Tapi Yudas menyangkal dengan tindakannya dengan menjual Yesus. Setelah
Petrus insaf. Dia menyadari. Lalu dia dipercayakan untuk menguatkan orang lain. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya bahwa kehidupan kita sekali lagi ya kita harus tetap giat, tetap memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi landasan kehidupan kita. Harus kita memperhatikan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kita tetap jangan goyah. Supaya giat di dalam Tuhan. Supaya kita tetap dipelihara di dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita katakan di sini kita harus sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Harus membangun iman kita dengan iman yang benar. Maka kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dalam kitab Lukas, coba kita lihat sebentar. Haleluya. Kita memperhatikan sebentar. Ya, dalam kitab Lukas pasalnya, ya. Oke, sebentar. Kita akan lihat dulu dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 dulu, coba kita lihat sebentar. Haleluya. Coba kita perhatikan sebentar dalam kitab Lukas. Ya. Oh, maaf. Dalam kitab Ibrani saja langsung, Ibrani. Ya. Dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Ya. Dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Ya. Hal yang selanjutnya yang perlu kita miliki supaya kita tetap semangat. Ya. Dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat ayat 11. Iya, ayat 11. Ya, sampai dengan ayat 15. Dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terus, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang keras untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 15. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas yang pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yang selanjutnya di sini. Supaya kita tetap semangat. Harus berhasil. Ya, memperhatikan cara kita mendengarkan. Sebab di sini dikatakan. Ya, Paulus juga mengingatkan bahwa kepada orang yang ya lamban dalam mendengarkan firman Tuhan itu akan berpengaruh dengan pendiriannya, dengan semangatnya. Ya. Dia tidak akan giat, dia tidak akan semangat. Maka perlu sekali lagi diperhatikan cara bagaimana kita mendengar firman Tuhan itu. Dan kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa ketika tidak berhasil mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memang akan fatal akibatnya. Contohnya, ya Adam dan Hawa, ya kan? Adam dan Hawa itu, kalau kita melihat bagaimana Adam dan Hawa itu gagal, ya, gagal dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya.
karena tidak berhasil mendengar dengan baik. Sehingga pendiriannya goyah akan firman. Dia tidak giat lagi melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami tanda kemenangan. Adam dan Hawa menolak apa yang sudah difirmankan Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa saudaraku? Karena tadi tidak berhasil dalam mendengar dengan baik. Tidak berhasil memperhatikan firman Tuhan. Termasuk Abraham. Iya kan? Termasuk Abraham sendiri. Apa kegagalan Abraham? Abraham itu ya gagal dengan keinginan sendiri. Karena dipengaruhi oleh istrinya yang bernama Sarah. Karena dia sudah lama menunggu ya keturunan ya atau anak. Karena dulu kan dalam perjanjian lama itu tanda orang diberkati itu salah satunya adalah punya keturunan. Tanda orang menerima berkat Tuhan itu salah satunya punya keturunan. Tetapi di sini kita melihat ya keinginannya menggoyahkan. Keinginannya menggoyahkan pendiriannya. Sehingga dia tidak giat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang walaupun pada akhirnya dia menyadarinya. Memilih untuk mengambil jalan pintas. Nah ini. Seringkali kan orang ya tidak mengalami tanda kemenangan itu. Tidak memiliki kemenangan karena tidak pada jalur yang sudah Tuhan tempatkan. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Bahwa kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ya harus tampil dalam kemenangan. Nah kalau kita tampil dalam kemenangan maka kita harus tetap dipengaruhi oleh kuasa Tuhan. Jangan sampai dipengaruhi oleh keinginan kita. Maka bagaimana kita bisa dipengaruhi oleh Tuhan? Yaitu karena kita berhasil membangun iman kita lewat kita mendengarkan suara Tuhan. Lewat kita membangun ya kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa kita harus mengalami tanda kemenangan itu. Lewat kita tetap giat selalu dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai ya keinginan-keinginan yang lain itu, ya prinsip-prinsip yang lain itu masuk dalam kehidupan kita. Tapi biarlah prinsipnya Tuhan, ya kita membangun dasar iman kita. Lewat kita tetap memperhatikan firman Tuhan. Lewat memperhatikan keadaan kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan yang lain. Maka dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Coba kita lihat. Efesus pasal yang kelima. Ayat 15. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita perhatikan hidup kita. Ya. Kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dikatakan di sini janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yaitu
Tentu kalau orang yang arif itu sekali lagi adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, harus memiliki kesungguhan dalam mendengar, sekali lagi mendengar firman Tuhan. Dalam mendengar firman Tuhan itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Nah, tadi dalam pembacaan dalam kitab Ibrani tadi dikatakan ada kata lamban. Iya kan? Ada kata lamban. Orang lamban itu bukan karena bodoh. Ya, sekali lagi orang lamban itu bukan karena dia bodoh. Tetapi orang yang lamban itu ya adalah orang yang memang tidak sungguh-sungguh. Adanya orang mungkin ya bodoh tapi dia tetap sungguh-sungguh. Artinya bodohnya secara intelektualnya. Tetapi ya ada dia punya mungkin pendidikan tinggi tapi dia sungguh-sungguh. Itu yang namanya lamban. Ada juga yang disebut lamban itu memang karena memang betul-betul menolak. Dia tolak firman Tuhan. Itu juga disebut dengan lamban. Seperti orang Farisi. Orang Farisi itu dia ahli Taurat. Ya. Dia ahli dalam hukum Musa. Tapi saudaraku dikatakan dia dikategorikan juga sebagai orang lamban. Nah, itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini kita harus tampil sebagai pemenang. Iya. Kita harus tampil sebagai pemenang. Jadi kita harus tetap kuat, tidak boleh goyah dengan cara memperhatikan sekali lagi cara kita mendengar. Dengan membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memang kita sedang diperhadapkan dengan tantangan yang berusaha untuk membuat kita tidak goyah. Salah satunya tentu ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang tidak sehat. Maka kita harus sekali lagi memperhatikan cara kita mendengar. Ajaran yang mana yang mau kita dengar. Sadar atau tidak sadar. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang mengikutinya mungkin di media sosial. Ya, saya baca satu ya status, saya bilang status. Ya, yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun. Ya, dia katakan pada waktu itu dia tidak berposisi sebagai Tuhan katanya. Dia tidak berposisi sebagai Tuhan tapi sebagai manusia biasa. Itu kata dia. Ini kan sesuatu yang membuat kita kalau memang kita tidak teliti mendengarkannya ini membuat kita goyah. Kalau sudah goyah seperti itu tentu kita tidak akan punya semangat lagi. Tidak akan giat lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katanya, ya kan? Padahal dalam cerita itu, dalam ya cerita tentang pencobaan di padang gurun itu, iblis selalu berkata, jikalau engkau anak Allah. Selalu dikatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik suci ini. Selalu dikatakan. Dikatakan di situ, dia bukan sebagai Tuhan. Lalu sebagai apa? Ya kan itu. Kalau dia bukan sebagai Tuhan, ketika dicobai, tentu dia tidak akan mengalami kemenangan.
Karena dalam pelajaran Kristologi dikatakan bahwa bahwa Yesus itu adalah 100% sebagai Tuhan dan 100% sebagai anak manusia. Kenapa dia 100% sebagai manusia? Karena memang dia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Ya. Kenapa juga dia disebut 100% sebagai Tuhan? Karena memang dia dilahirkan, dikandung bukan dari keinginan seorang laki-laki. Tapi memang dia adalah dikandung dari kuasa Roh Kudus. Jadi kalau ini tidak kita pahami, ini akan membuat kita goyah. Maka sekarang itu lagi rame itu sebenarnya. Kalau kita ikuti di media sosial, sekarang lagi banyak orang membuat seminar tentang ketuhanannya Yesus. Untuk menangkal ini. Menangkal ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita harus berhasil memperhatikan, ya. Maka dikatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau kita memperhatikan cara kita mendengar. Mendengar yang baik kepada orang yang mendengar dengan baik itu, kepadanya lah akan diberikan. Akan mendapatkan sesuatu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita tidak mengalami tanda kemenangan. Di hari-hari terakhir ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus tampil sebagai pemenang. Bahkan kitab Roma mengatakan, kita harus lebih daripada pemenang. Kalau enggak, itu yang akan membuat semangat kita akan pudar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab kemenangan yang Tuhan berikan itu kepada kita sudah dikerjakannya di atas kayu salib. Sekarang tanggung jawabnya kepada kita adalah bagaimana kita supaya harus tetap berdiri teguh. Jangan goyah, giat di dalam Tuhan. Supaya kita tetap bersemangat dan mengalami tanda kemenangan itu. Jangan situasi, jangan pergumulan, jangan persoalan ekonomi, jangan persoalan yang lain membuat kita goyah, membuat kita tidak giat di dalam Tuhan. Tapi biarlah kita tetap semakin giat untuk melakukannya hanya untuk Tuhan. Sebab dikatakan di ayatnya yang ke-58 bagian terakhir tadi. Sebab persekutuan dalam Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia. Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan perhitungkan semua. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dikatakan kalau disebut tidak sia-sia, berarti apa yang kita kerjakan semuanya diperhitungkan Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Ya kalau tadi siang di Batu Haji, ya Pak Pendeta Hutapea mengatakan bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan itu, air matamu itu akan dihapus oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Karena kita giat, karena kita tetap berdiri teguh. Maka Tuhan akan hapus segala air mata kita. Lalu dia bilang begini berseluruh. Hanya ada satu air mata yang gak dihapus. Air mata buaya katanya tadi. Itu ya sebagai intermezzonya kan. Kalau air mata kita semuanya pasti Tuhan hapus. Amin. Air mata kita karena kita selalu giat dalam Tuhan. Itu pasti Tuhan hapus. Asal kita sekali lagi insaf. Menyadari bahwa kita hidup sampai hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita menyadari bahwa selama kita masih ada dalam dunia ini. Tidak lepas dari namanya konflik. Tidak lepas namanya persoalan. Tidak lepas dari namanya pergumulan hidup. Dan kita akan menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, tetap jangan kendor dalam hal berdoa. Biarlah kita giat selalu dalam berdoa.
Kalau dalam kitab Yeremia dikatakan orang yang berdoa itu, kepada orang yang berdoa itu, Tuhan hanya akan menyatakan hal-hal yang belum terpahami, yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Tuhan akan sediakan. Yang selanjutnya tadi ketiga, biar kita saling menopang. Kalau kita saling menopang, saling menguatkan, saling meneguhkan, berarti kita akan terhindar dari yang namanya kebencian. Kita akan terhindar dari yang namanya perselisihan. Kita akan terhindar dari yang namanya iri hati. Sebab lewat kita saling meneguhkan, maka kita akan terjalin dalam kasih persaudaraan. Itulah kasih Philadelphia. Dan yang tidak kalah penting sekali lagi, tetap kita harus perhatikan cara kita mendengar. Dengarlah firman Tuhan dengan tepat. Pahami firman Tuhan dengan baik. Supaya lewat firman Tuhan itu, kehidupan kita tetap dipuaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Saya batasi sampai di sini, biarlah kiranya kehidupan kita akan tampil lebih daripada pemenang. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami goncangan ini, biarlah kita tetap tampil sebagai pemenang. Dengan kita tetap giat selalu dalam Tuhan.